Bye-bye Anies, elektabilitas terus anjlok di survei Litbang Kompas, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Ada banyak yang menarik dan gue cuma pengen nyorotin ini soal elektabilitas capres. Kesimpulan besar dari survei itu, Ganjar makin meroket, Prabowo pelan-pelan mulai merangkak, dan Anies nyungsep. Itu kesimpulannya. Terbaru dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya, yaitu Litbang Kompas, juga menunjukkan hasil yang sama. Kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Hasil survei Ganjar Pranowo ada di angka 25%-an, di atas Prabowo yang ada di angka 18%. Ini menarik sekali. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Dari hasil survei itu, hasil yang lumayan mengejutkan. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas terbaru untuk Capres Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada periode 25 Januari sampai 4 Februari. Hasilnya tetap tidak jauh beda dengan beragam survei yang sudah ada sebelumnya. Ganjar di posisi teratas dengan 25,3%, lalu Prabowo 18,1%, Anies dengan 13,1% dan Ridwan Kamil 8,4%. Meski hasilnya mirip, tapi tren elektabilitas mereka berempat sangat menarik untuk disimak. Hasil survei Litbang Kompas di masa lalu menunjukkan bahwa pada Januari 2022, elektabilitas Ganjar sebesar 20,5%, lalu naik menjadi 22% pada Juni, naik lagi jadi 23,2% pada Oktober, dan semakin meroket hingga ke angka 25,3%. Sedangkan Prabowo dan Anies mengalami pasang surut. Elektabilitas Prabowo Januari 2022 mencapai 26,5%, turun jadi 25,3% pada Juni, lalu turun cukup tajam menjadi 17,6% pada Oktober, lalu naik sedikit menjadi 18,1% di saat ini. Sementara itu Anies pada Januari 2022 memiliki elektabilitas 14,2%, lalu pada Juni turun jadi 12,6%, Oktober naik jadi 16,5%, kemudian turun lagi jadi 13,1% saat ini. Sementara itu RK Januari 2022 memiliki elektabilitas 2,6%, naik jadi 3,4%, Oktober 2022 elektabilitasnya naik tajam jadi 8,5% dan Januari 2023 turun menjadi 8,4%. Syukurlah ini adalah berita bagus, meski nanti harus dilihat lagi Prabowo dan Anies resmi didukung, tinggal Ganjar yang masih belum jelas apakah akan diusung PDIP atau tidak. Intinya di sini adalah Anies tidak boleh dibiarkan menjadi presiden, hancur negara ini. Alasan terbesarnya adalah cuma pintar cuap-cuap dan ngibol, dan di belakangnya adalah kelompok haus kekuasaan yang sudah lama tidak bisa party. Anies diberi panggung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Panggung itu harus dirobohkan. Ketiga partai itu harus dikuremkan. Satu lagi, partai umat juga harus dikuremkan. Tapi ngapain juga, partai kecil ini dibiarin aja juga bakal gurem sendiri kok. Anies dalam posisi yang cukup riskan sebenarnya. Saya anggap survei ini kredibel. Anies memang kandidat kuat tapi tak akan menang jika bertarung di jalur yang lurus. Pendukung Anies rata-rata barbar dan otaknya agak korslet. Frontal kadang membabi buta. Pokoknya nggak asik deh deket-deket sama mereka. Hidup kayak nggak ada artinya. Hatinya itu loh, dengki, iri, benci melulu, bikin hoax melulu. Belum lagi kelompok panitia surga yang hampir pasti ikut mendukung. Spesialisasi mereka menghalalkan segala cara, apapun akan dilakukan, yang penting junjungannya menang. Kira-kira kalian yakin mereka nggak akan pakai politik identitas? Apakah mereka bakal lurus-lurus saja dan nggak pakai hoax, fitnah, black campaign, narasi sesat, dan lain-lain? Level Anies sudah stuck dan tak bisa lagi meroket, makanya wajar
kalau nantinya mereka menggunakan politik identitas untuk menang. Lewang itu cara termudah dan sekaligus cara terakhir. Mau jualan prestasi, apa yang mau dijual? Formula E dan JIS saja sudah cacat, gak bisa dibanggakan lagi. Masa mau jualan kain waring dan pernah resmiin gardu listrik? Malu tahu? Politik identitas biasanya digunakan oleh kubu yang sudah stuck, yang ketika jalan lurus gak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Politik identitas ini sering dipakai oleh kelompok yang gak punya prestasi, tapi sangat kebelet untuk menang dan berkuasa. Waspadalah kepada mereka. Mereka bisa makin liar jika mereka merasa Anies makin melorot popularitasnya. Semoga di survei selanjutnya suara Anies makin merosot saja. Semoga saja rakyat makin cerdas dan gak mau lagi diberi permen karet. Manis di awal tapi pahit di belakang. Anies memang membawa perubahan seperti yang sering ia katakan. Tapi perubahan itu bersifat mundur ke belakang. Yang bagus bisa hancur, yang hancur makin hancur. Jadi bagaimana menurut Anda? Tentang Anies debat soal IKN, Fahri Hamzah sebut Anies tak berani dukung IKN, takut pendukung lari. Bahwa ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem. Karena problem pertarungan politik Ya itu tadi. dia tadi, harusnya itu dihindari di masa depan. Artinya political pointy aja dong kalau gubernur ibu kota Nah, ini. itulah yang didesain katanya sekarang di IKN. Makanya saya kan mengusulkan misalnya nih ya capres-capres atau partai-partai debat. Kalau kalian menang itu mau mendukung IKN atau tidak gitu. Harusnya itu konteksnya gitu loh. Karena ini residunya gitu. Saya nggak mau bahas soal residu ini. Tunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena antitesa. Jadi IKN ini cuma proposal aja gitu bahwa dia berseberangan dengan Pak Jokowi. Makanya tadi saya jawab mungkin itu pikiran Anies secara spontan tapi ini kan Anies fantasi itu lah, fantasi Anies lah ya. Fantasi dia boleh Fantasi jadi. Anies ya. Boleh jadi karena Capres dia fantasi intelektual. berarti ya. Dia intelektual, dia manusia yang berpikir ketika kita berinteraksi ini programnya Jokowi, ini yang bagus. Kemudian ini harus dilanjutkan meskipun agak berat. Kan boleh jadi dia berubah. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu jangan dijadikan satu dalil seolah-olah dia otomatis menggagalkan EKN atau tidak setuju dengan EKN. Seperti dilansir dari laman denpasarupdate.com, politikus Fahri Hamzah menjadi sorotan publik setelah sikapnya yang kerap mengkritik pencapresan Anies Baswedan yang dinilainya kurang tepat di tengah situasi masyarakat yang masih terbelah. Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yeni Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan. Lucunya dari kritikan Anies ini justru terlihat sangat kental bernuansa politis yang tak ayal berlindung di balik kata demokrasi. Lagian ngapain sih Anies harus bawa-bawa demokrasi kalau faktanya dia sendiri tak pernah mengamalkan apa itu demokrasi itu sendiri. Kenapa Anies harus gembar-gembar soal IKN di luar negeri dan terkesan mencecar Jokowi? Takut pendukungnya kabur kalau dukung IKN ya? Saya pikir mencermati statement Anies soal IKN yang menjadi visi besar Jokowi menatap Indonesia emas pada 2045, tampaknya orang ini cenderung memandang negatif pemindahan IKN ke Kalimantan. Padahal ada banyak studi, survei, hingga pendapat dari para pakar di berbagai bidang yang menyebut bahwa beban yang dipikul DKI Jakarta sudah terlalu berat untuk dipertahankan menjadi ibu kota. Makanya pantas saja Fahri ikut muak dengan sikap oportunis sang drama politik satu ini. Karena jelas kalau Anies ini memang anti IKN, sehingga ia tak akan berani melanjutkan proyek IKN demi tak kehilangan pendukungnya. Jadi bagaimana menurut Anda?